Pendeta. Sebentar ya, jangan ngadu dulu ya. Kasih waktu saya bicara dulu. Ya, 10 menit ya. Saya mau bicara tentang tauhid tadi. Saya ingin katakan, di dalam agama Islam, referensi beragama kami itu ada dua, yang disebut dengan dalil. Dalil itu ada dua. Pertama namanya dalil nakli, yaitu nas, wahyu. Yang kedua dalil akli, yaitu akal. Inilah dasar pijakan kami umat Islam di dalam beragama. Yang pertama nas dulu, dalil nakli dulu. Karena agama itu sumbernya dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan menurunkan ajaran kepada manusia, itu harus bisa diterima dengan akal manusia. Makanya referensinya dua, dalil nakli, nas, dan dalil akli, itu otak akal manusia. Selanjutnya saya ingin kasih satu analogi. Bagaimana proses agama itu sampai kepada manusia. Tuhan menciptakan manusia ini, tentu dia yang tahu tujuannya apa. Kita tidak tahu, kita ini objek. Dia yang punya rencana. Tapi rencana Tuhan apa? Kalau dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana cara manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Atau manusia juga tidak tahu. Manusia tidak tahu. Karena kita ini makhluk yang pasif. Kita diciptakan oleh Tuhan. Ketika Allah menghendaki menciptakan makhluk yang bernama manusia khususnya, tujuannya dalam rangka untuk menyembah Dia, maka secara otomatis juga Dia menurunkan pedoman, menurunkan petunjuk bagaimana tata cara menyembah Dia. Itulah yang kami sebut dengan dalil nakli, itulah nas, itulah wahyu. Lalu bagaimana proses agama sampai kepada manusia itu? Apakah Tuhan, Allah itu datang kepada manusia secara keseluruhan? Tidak. Allah tidak menghendaki dirinya berjumpa dengan kita-kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala harus sampai ini konsep. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hambanya itu yang paling super, paling bagus. Itulah yang kami sebut dengan nabi atau rasul. Jadi wahyu itu sampai kepada nabi dan rasul. Pertanyaannya, apakah Tuhan juga langsung jumpa dengan nabi dan rasul? Pakai perantara lagi, yaitu melalui makhluk yang namanya malaikat. Jadi Tuhan mengatakan, wahai malaikat, sampaikan wahyu ini kepada hambaku, nabi ini, nabi itu. Yang wahyu ini dijadikan sebagai pedoman kepada umat manusia. Jadi begitulah proses sampainya agama kepada manusia. Saya kasih analogi supaya kita bisa benar. Katakan pabrik Toyota memproduksi mobil, katakan dulu Innova. Pabrik Toyota memproduksi mobil Toyota. Tentu yang tahu siapa? Ini pasif, yang tahu adalah yang memproduksi. Maka ketika pabrik ini memproduksi mobil Toyota tadi, mobil Innova ini, langsung dia bikin manual booknya, ya, buku aturan. Dia jelaskan ini mobil Innova adalah buatan pabrik Toyota, mesinnya sekian silinder, bahan bakarnya bensin misalnya, cara penggunaannya begini, onderdilnya ini dan itu. Siapa yang tahu menjelaskan ini? Adalah pabrik yang membuat. Innovanya tidak tahu menahu. Nah, sekarang kita katakan membeli mobil Innova. Orang yang membeli mobil Innova ini,
dia wajib membaca manual book dari yang membuat Innova itu. Dia wajib membaca itu. Oh, mobil ini namanya Innova, sekian silinder, bahan bakarnya bensin. Coba kalau kita memiliki mobil Toyota merek Innova, tapi kita tidak membaca manual booknya, lalu kita sembarangan, kita mengambil manual book dari pabrik yang lain, yang tadinya mobil ini bahan bakarnya adalah bensin, lalu kita isi solar, apa yang terjadi kepada mobil ini? Mobil itu akan hancur. Mesinnya dan tidak bisa berjalan. Kenapa? Tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai dengan petunjuk yang diturunkan, yang dibuat oleh sang pembuat kendaraan tadi. Begitulah manusia ini. Manusia itu yang bikin Tuhan. Maka Tuhan ketika sudah ciptakan manusia ini dibuat manual booknya. Manual book itulah namanya wahyu. Atau kita bilang kitab suci. Maka manusia ini wajib mengikuti manual book yang dibuat oleh Tuhan. Jangan ambil dari yang bukan dari Tuhan, nanti akan hancur. Maka oleh karena itu, dalam pandangan agama Islam, kita beragama itu referensinya dengan dua dalil tadi. Tidak boleh ada akal. Tadi pendeta Morwali lebih banyak bicara tentang akal. Tidak boleh akal lebih tinggi daripada wahyu. Tidak boleh akal lebih tinggi daripada referensi dalil nakli. Tapi dalil nakli ini disesuaikan dengan akal. Bahwa tidak semua konsep itu logik, masuk akal. Kenapa tidak dilepas semuanya harus logik? Nanti takut manusia sombong. Benar nggak? Takut manusia sombong. Maka ada pembatasan-pembatasan. Ada hal-hal yang harus akal itu berhenti. Contoh misalnya dalam Islam. Orang mau sholat, wajib berudu pakai air. Ketika tidak ada air, Tuhan perintahkan orang Islam bersuci menggunakan debu. Tayamum namanya, menggunakan debu. Secara logik, pertanyaannya, apakah debu itu membersihkan? Tidak. Nah di sini otak harus berhenti. Itulah namanya pembatasan. Peristiwa Isra Mi'raj misalnya, itu tidak logik. Tapi di sini akal manusia harus berhenti kembali kepada iman. Tapi jumlah yang semacam ini tidak banyak. Paling sekitar 5-10% saja yang irrasional. 90%-nya ajaran agama itu harus rasional. Maka ad-dinul akal, agama itu masuk akal. Kembali kepada tema tauhid. Nanti Tritunggalnya sudah dibahas dalam perspektif logika. Pak Pendeta sangat mudah memahami konsep tauhid dengan akal. Tauhid itu satu. Anak kecil pun yang tidak dewasa memahami kalimat satu itu tidak rumit. Tidak rumit, ya satu ya satu. Tidak perlu ada tafsiran-tafsiran yang bermacam-macam. Ya satu dengan dua pribadi, tidak perlu. Atau tiga pribadi, tidak perlu itu. Mudah sekali memahami konsep tauhid secara akal. Contoh begini, sederhananya. Di dunia ini Pak, di dunia saja, kalau kita naik bis, coba antum bayangkan kalau supir ada dua, apa yang terjadi? Supir satu, celaka kita nanti. Dalam negara, bermasyarakat, presiden ada dua atau tiga, apa yang terjadi? Hancur. Maka bahasa Al-Quran apa? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya ada Tuhan di langit dan di bumi banyak, maka yang terjadi kehancuran, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep tauhid itu logik. Cuma satu yang memimpin. Kalau sampai ada dua Tuhan, tiga Tuhan itu hancur. Ya. Oleh karena itulah di dalam agama Islam kita dianjurkan berdialog. Biar Bapak Pendeta tahu, ada perhatian khusus kepada orang Kristen dalam Al-Quran. Saking pentingnya dialog itu. Kenapa? Karena kita berangkat dari satu akar sumber yang sama tadinya. Kita dari Abraham. Sumber kita dari Abraham. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Oh, ini luar biasa, bahasa Quran, bahasa yang indah. Katakan ya Muhammad, wahai ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab dan apa pengertian ahli kitab? Ahli kitab itu bahasa Arab. Ahli artinya golongan, kitab artinya kitab suci. Jadi kalau ahli kitab adalah golongan yang mendapatkan kitab suci. Karena kami umat Islam percaya adalah orang Nasrani, orang Yahudi tadinya pernah mendapatkan kitab suci. Maka dalam mukaddimah saya tadi kalau antum pahami kalimat saya, alladzi anzalal at-taurata ala Musa wa anzalat zabura ala Daud wa anzalal injila ala Isa wa anzalal qur'ana ala Muhammad alaihi wassalatu wassalam, bahwa kami percaya Allah itu pernah menurunkan kitab suci yang namanya Taurat kepada Nabi Musa. Allah pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa dan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam perjalanannya ketika kami koreksi itu Alkitab. Kalau Al-Quran mengoreksi Alkitab, yang di dalamnya ada Taurat, Zabur dan Injil, wajar. Kenapa? Al-Qurannya datang belakangan, mengoreksi yang terdahulu pantas. Tapi antum tidak akan pernah menjumpai dalam Bible koreksi terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran belum ada. Oleh karena itulah Islam ini sangat mementingkan dialog. Maka dialog itu dilarang, kita berdialog dengan cara yang baik. Tidak boleh dialog dengan cara baik, dilarang Al-Quran. Tapi kita berdialog dengan cara yang terbaik, apalagi yang buruk. 2 menit Ustaz. Baik saja tidak boleh, apalagi yang buruk. Maka pilihannya yang terbaik. Karena tujuan dialog apa? Dialog ini saudara adalah dalam rangka menyampaikan konsep agama kita kepada orang lain. Itulah tujuan daripada dialog. Konsep agama kita harus sampai kepada orang lain. Nanti apa kata Allah? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai saudara-saudaraku ahli kitab, marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat saja yang tidak ada perbedaan kami dengan kamu dari dulu. Karena semua nabi-nabi mengajarkan hal yang sama. Intisari ajaran Nabi apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata seruan Al-Qur'an, alla na'budu illallah. Saudara-saudaraku, jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah yang tanpa embel-embel. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, membuat tuhan-tuhan tandingan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Dan jangan menjadikan tokoh-tokoh agama kamu sebagai Tuhan selain Allah. Ini kami sampaikan. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling daripada seruan ini, kamu tidak mau diajak kembali kepada yang benar ini, faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, kami tetap konsisten beragama Islam. Ya. Jadi, cukup, Ustaz. Tauhid, sebentar. Ini antum belum paham juga dengan bahasa saya tadi. Sampai saya selesai aja dulu. Saya tanya Ustaz, Ustaz mau selesai berapa menit? Targetkan Ustaz. Sebentar. Ini sudah ada rundownnya Ustaz, nggak bisa dilanggar. Allah melarang itu. Aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Sesuailah kalian dengan perjanjian yang sudah kalian sepakati. Ya, kita kan di sini karena sepakat Ustaz. Nggak bisa gitu Ustaz. Ustaz mohon maaf Ustaz. Jadi agar teman-teman di sini juga sesuai dengan karena di baik, silakan. Saya baca. Ya, terima kasih. Ustaz berapa menit?